Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Rumadi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih neraca massa gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke pembahasannya. Di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai apa sih neraca massa dan konsep-konsepnya. Oke, pertama ada poin pertama kan yang harus kita tahu. Apa itu neraca massa? Oke, sebelum menjawab pertanyaan besar ini, kita akan mengulik tentang apa sih teknik kimia dulu gitu. Jadi secara sederhana, teknik kimia adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk mengkonversi bahan setengah jadi atau bahan mentah menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis. Dari situ kita tahu bahwasanya ada proses konversi. Nah, proses konversi dan lain-lain itu terjadi di mana? Terjadi di sebuah alat kan. Alat ini basing ya, apa saja. Mungkin kalau kita sederhanakan sebuah konversi yang tadi dimaksud, seperti misal kita juru masak. Nah, di juru masak kan itu mengkonversi bahan mentah dengan ilmu dia, mengkonversi dengan menggunakan alat berupa mungkin kompor, ada wajan, dan ada dandang dan lain-lain, menjadi makanan yang siap saji dan bernilai ekonomis lebih dari bahan mentah sebelumnya. Nah, dalam proses konversi tadi sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Nah, salah satunya ya itu konsep neraca massa. Kalau dilihat dari namanya ya, di sini ada kata kuncinya, ada massa dan ada neraca. Neraca itu kan artinya kesetimbangan ya. Jadi misal neraca itu seperti timbangan kalau bahasa sederhananya. Jadi secara sederhana neraca massa adalah tools atau cara yang dapat digunakan untuk menghitung massa masuk ke dalam sistem dan massa yang keluar ke dalam sistem. Berarti ada kata kunci lagi, sistem. Nah, sistem ini kalau kita di bidang teknik kimia itu selalu di alat ya. Misal kita selalu mendefinisikannya sebagai suatu proses atau alat. Misalnya gini, ada sebuah, kata langsung aja, misalnya sebuah tower air. Di sini ada air masuk, terus di sini ada air keluar. Air di sini juga air, di dalam juga air. Jadi semuanya air ya, misal. Nah, neraca massa itu digunakan untuk menghitung berapa air yang masuk, berapa air yang keluar. Dan karena di sini ada kata-kata neraca, maka dia harus memenuhi konsep kesetimbangan. Nah, di sini jadi di neraca ini kita mengenal konsep kesetimbangan juga. Kesetimbangan siapa? Kesetimbangan massa. Massa masuk air, massa keluar air. Kalau teman-teman belajar tentang neraca massa,
di sistem ya, sebuah sistem itu biasanya terbagi menjadi 3. Apa saja? Pertama ada open system, yang kedua ada closed system, harusnya pakai I ya, system. Yang ketiga ada insulated system, atau sistem yang terinsulasi. Aduh, saya lupa bahasanya tadi. Insulated system. Oke, maaf ya kalau mungkin bahasa Inggrisnya salah. Oke, sistem open system adalah sistem terbuka kan bahasa Indonesianya. Nah, di sini kita langsung gambarkan saja ya. Misalnya yang pertama adalah open system. Open system itu apa? Sistem yang terbuka. Nah, apa yang terbuka? Jadi kalau misalkan kita definisikan bahwa sistem itu adalah kotak ini, maka saat disebut open system artinya dia ada sesuatu yang masuk ke dalam sini. Apa itu? Nah, kalau kita kan sekarang masih neraca massa ya, jadi yang masuk adalah massa. Oke, ada massa masuk dan ada massa yang keluar. Jadi saat ada sebuah sistem, terus ada massa yang masuk, misalnya massa A keluar B, keluar juga ya, kita belum belajar konversi, maka ini adalah open system. Terus ada lagi yang kedua adalah closed system. Nah, closed system itu apa gitu? Sistem tertutup. Artinya tertutup itu tidak ada massa yang masuk, jadi massa masuk itu tidak ada gitu, maupun tidak ada massa yang keluar di dalam sini. Nah, itu. Tapi ada lagi yang perlu dipahami. Kalau bahasa sistem ini kita tadi tidak menyebutkan energi ya. Jadi di open system tadi massa masuk bisa ada juga massa keluar gitu. Dan juga ada energi masuk di sini, mungkin kita energi masuk sebagai Q mungkin, terus ada energi keluar sebagai Q juga. Nah, ini adalah sistem terbuka. Jadi ada masuk, massa keluar, ada energi masuk dan energi keluar. Nah, untuk closed system itu tidak ada massa masuk. Ini kita M aja gitu ya, M. Ada Q. Jadi ada Q masuk, ada juga Q keluar gitu. Nah, open system ini kita contohkan misal itu kayak ini, tandon air ya, tower air. Jadi ada massa yang masuk, ada massa yang keluar. Nah, di sini juga ada energi yang masuk. Dari mana? Dari lingkungan. Di lingkungan misalnya ada panas terik matahari gitu ya, ada terik matahari, ada sejumlah Q yang masuk ke sini gitu, dan air tandon atau air yang di tower yang tadinya 32 karena terik matahari yang panas bisa naik suhunya mungkin jadi 35, jangan-jangan gitu. Karena apa? Ada energi yang masuk. Nah, energi terus closed system contohnya itu proses batch. Misalnya gini, kita ngisi air ke dalam tangki, misalnya ada tangki, di sini tangki, misalnya di sini ada inputnya, ada keluar. Nah, ada A masuk ke sini, misal sini A masuk, sini ada yang keluar. Nah, pada saat ini closed system, maka saat dia masuk, A masuk, itu tidak ada yang keluar,
terjadi apa? Akumulasi di sini. Nah, setelah masuk tidak ada yang keluar juga kan? Artinya di sini tidak ada aliran masanya. Aliran massa itu nol gitu. Tidak ada karena alirannya ditutup. Nah, itulah contoh closed system. Contoh alatnya apa? Proses batch, fermentasi. Kita masukkan bahan fermentasi 2-3 hari. Itu kan sistemnya tertutup, tidak ada massa masuk, tidak ada massa keluar kan terhadap waktu. Panas mungkin bisa terjadi di situ, mungkin butuh coolant atau butuh heater gitu dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada apa? Ada insulated system. Oh, ini agak ngelak ya, sorry. Sistem terinsulasi apa? Nah, jadi kalau ada sistem, misalnya kita bahas sistem dulu ya, itu tidak ada M masuk, M itu tidak ada, M keluar juga tidak ada, Q masuk tidak ada, terus Q keluar juga tidak ada gitu. Contohnya di mana? Termos. Contohnya termos. Oke. Nah, di termos itu kan kalau kita misalnya mengisi air, sekali isi aja kan. Misal air panas kita isi 100 derajat kita isi. Nah, kita simpan kan di situ. Artinya itu sudah ada, tidak ada massa masuk dan massa keluar. Oke. Selanjutnya tidak ada energi masuk, energi keluar. Terinsulasi oleh siapa? Di dalam termos kan ada ruang vakumnya tuh yang kaca itu. Nah, itu sebagai insulasinya. Nah, itulah ketiga dari sistem yang biasa kita pelajari di bidang teknik kimia. Nah, kita sekarang belajar di open system, di mana ada massa masuk, ada massa keluar, tapi kita batasi ya ke massa. Kita batasi ke massa. Oke. Mungkin itu ya sederhananya neraca massa itu di bidang teknik kimia. Jadi kita menghitung berapa sih massa masuk, berapa massa keluar. Apa yang terjadi? Apakah ada akumulasi atau tidak, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan neraca massa. Nah, di sini mungkin nggak cukup ya, kita buat sheet baru. Cek. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan neraca massa. Oke. Di bidang teknik kimia, tadi kan kita sudah membahas bahwasanya kita di teknik kimia itu mengkonversi atau merubah bahan mentah atau setengah jadi menjadi bahan produk yang bernilai ekonomis. Nah, ada namanya proses konversi. Sekarang kita masuk ke persamaan neraca massa. Oke, jadi persamaan neraca massa itu diturunkan atau didefinisikan dari hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan massa. Jadi kita kan sudah belajar ya bahwasanya di hukum kekalahan massa itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya diubah ke bentuk lainnya. Misalnya kita pernah tahu mungkin di pelajaran SMA ya, misal kita punya kertas, ini kertas, terus kita bakar, terus ada asap yang keluar kan, asap. Nah, misal massa kertas
maka sama dengan misal 10 gram, maka karena dia mengikuti hukum kekekalan massa, kan ini dibakar habis kan ya, jadi ada yang menjadi abu. Jadi kertas kalau dibakar bisa menjadi abu, ada menjadi asap. Nah, maka kertas itu harus sama dengan asap plus abu. Apanya? Jumlah masanya. Jadi kalau di sini tadi 10 gram, maka asap plus abu itu harus sama dengan 10 gram. Karena massa kan tadi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan juga kan. Hanya dia hanya berubah bentuk aja gitu. Oke. Itu konsep dasar persamaan neraca massa dari hukum kekekalan massa. Oke. Sekarang kalau karena di bidang teknik kimia tadi ada sebuah konversi ya, maka kita selalu menulis persamaan neraca massa secara sederhananya begini. Massain kita balas dulu, batasin. Massa masuk dikurang massa keluar ditambah yang tergenerasi min konsumsi sama dengan apa? Akumulasi. Oke. Ini adalah persamaan umum neraca massa. Oke, massa masuk, massa keluar kan kita tadi udah belajar ya. Nah, di sini ada poin baru nih. Massa tergenerasi, ada massa terkonsumsi, ada yang akumulasi gitu. Nah, jadi kita gambarkan aja. Oke, misal ada sebuah bahan A dan B masuk ke sebuah vessel atau bejana ya, mungkin A dan B, terus dia bereaksi menjadi C. Misalnya kita ada persamaan reaksinya A plus B menjadi C. Nah, tergenerasi dan konterkonsumsi itu terjadi di proses ini. Jadi A dan B masuk kan, masuk. Di sini ada A plus dan koma B, terus ada massa keluar. Oke, mungkin kita belum tahu ya massa keluar itu apa saja. Dia ada reaksi nih, ada reaksi A plus B menjadi C. Nah, di sini ada massa, kalau kita selesaikan dengan stokiometri, itu ada massa yang tergenerate yang tadinya tidak ada. Siapa? C. Oke. C ini kan tadi di aliran masuk ada tuh. Dia terbentuk di mana? Dia terbentuk di sini. Di dalam sini. Terbentuk oleh siapa? Oleh dua ini. A dan B bereaksi menjadi C. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan massa tergenerasi terkonsumsi. Nah, jika neracanya stokiometrinya di sini balance, dan ini sistemnya terbuka, maka massa yang masuk A dan B ditambah di sini ada A dan B dan C. B, A dan B ini mungkin tidak terjadi reaksi sempurna, masih ada sisa, dan C itu akan sama total massanya jika sistemnya continue. Oke.
Nah, sekarang atau steady state. Di sini ada poin baru, di sini ada akumulasi. Akumulasi apa gitu? Nah, akumulasi adalah perubahan massa dalam sistem terhadap waktu. Misal gini, A dan B masuk 100 kg gitu, keluarnya hanya 80 gitu. Kan ada gap antara massa masuk dan massa keluar kan. Jika ini sistemnya berjalan, maka akan ada akumulasi. Seberapa banyaknya? 20, ya kan? Kalau ini per jam, maka ada massa 20 kilo per jam yang tertinggal di sini, dan dia akan bertambah terus. Itulah massa akumulasi. Nah, pada saat steady atau konstan, maka akumulasi sama dengan 0. Artinya apa? Jumlah atau flow ya, massa masuk dan massa keluar itu sama. Maka akumulasi di sini bisa sama dengan 0. Gitu, atau DC per DT. Kalau mungkin A ya A, mungkin DCA, DCB gitu. Per DT sama dengan 0. Oke, gitu ya. Jadi kita sudah membongkar nih satu-satu tuh apa gitu. Apa itu tergenerasi, apa itu terkonsumsi, apa itu terakumulasi. Oke. Kita akan belajar neraca massa yang sederhana dulu. Oke. Jadi misal ada sebuah bejana terus ada A, B, keluar juga A, B, misal gitu. Dia tidak ada reaksi di sini. Maka persamaan neraca massanya itu bisa berubah karena dia tidak ada massa yang tergenerasi, tidak ada massa yang terkonsumsi. Oke, kayaknya salah ya. Mungkin kita kalau gini nggak kelihatan. Kita ubah dulu. Harusnya begini. Oke, jadi misal mana pennya tadi? Misal ada massa masuk di sini A dan B, terus ada bagian vapor, mungkin vapor, di sini ada liquid, di sini ada F heat. Oke, A dan B masuk misal, terus di sini mungkin kita contohnya ada process flashing, di sini ada yang menjadi vapor, ada yang menjadi liquid. Maka kalau ini kita tuliskan di dalam neraca massa, kurang lebih begini ya. Massa masuk min massa keluar plus generasi plus konsumsi dengan akumulasi. Oke, kita definisikan bahwasanya prosesnya steady state. Maka ini sama dengan 0. Oke. Terus apa lagi? Kita lihat ada reaksi enggak? Jika tidak ada, maka tidak ada massa yang terkonsum, tidak ada massa yang tergenerate.
Oke, kita bisa kita eliminasi. Sisa 2 nih. Ada massa masuk, ada massa keluar. Oke, sekarang kita lihat massa dan masuk itu ada di mana? Di aliran. Kita lihat ya, masuk siapa? F, L, F masuk ya. Yang keluar apa? Ada F, ada V, ada L. Maka yang masuk ini ada F aja ya. Terus yang keluar ada siapa? Ada V dan L. Nah, jumlah massa yang masuk dan ditambah massa yang keluar itu harus sama. Barulah disebut balance. Kalau nggak sama berarti ada yang hilang tuh, nggak tahu kemana massanya. Oke, jadi begitu contoh penerapan persamaan neraca massa di sebuah studi kasus atau sebuah sistem ya. Jadi dalam menuliskan neraca massa, mau itu ada reaksi atau tidak, mungkin kita hanya diberi diagram dan lain-lain, kita harus tetap menuliskan neraca massa secara lengkap. Oke, agar apa? Agar kita paham step by step dari setiap proses yang terjadi. Misal di sini nih kan AB, terus ada masuk di F, keluar di V, keluar di L. Harus kita tuliskan satu-satu gitu, massa masuk siapa, yang keluar siapa, ada reaksi enggak, oke, ada konsumsi enggak, oke, enggak ada akumulasi enggak tuh, misalnya konstan, ya berarti 0 gitu. Nah, kalau misal di sini tiba-tiba ada reaksi, misalnya A ditambah B menjadi C, maka ini tadi yang tergenerasi dan terkonsumsi ini ada gitu. Maka untuk memudahkan analisa sebuah sistem di neraca massanya, selalulah tulis persamaan neraca massa secara lengkap. Agar apa? Agar kita paham secara menyeluruhan tentang sistem tersebut. Oke, tadi kan kita sudah belajar persamaan neraca massa untuk yang sebuah proses yang tidak ada reaksi. Oke, mungkin kita tulis ulang lagi aja. Kita pakai itu aja, simbol aja ya. M in, M out, M generate, M konsum. Oke, tadi kita sudah belajar neraca massa yang tidak ada generasi, tidak ada konsumsi. Pertanyaannya, kalau misalnya ada suatu reaksi, apa yang terjadi gitu? Nah, untuk itu contoh kita bayangkan dulu yang paling sederhana dan paling mudah dijumpai di kehidupan kita sehari-hari itu ada di kendaraan bermotor. Oke, jadi misal ada piston. Oke, kita tahu bahwasanya piston di sepeda motor atau di kendaraan mobil juga bisa. Dalam ini mungkin kita contohkan bensin ya, mobil bensin. Itu untuk menggerakkan piston agar mesin berjalan, itu kita butuh 2 bahan. Pertama itu ada bensin plus udara. Dalam ini O2 ya. Oke. Jadi di dalam piston ini udara disedot melalui silinder piston, disedot masuk, dikompresi, dipantik busi, dan bus terjadi ledakan reaksi. Kalau mungkin kita tuliskan itu reaksinya kurang lebih memproduksi air. Oke, mungkin
uh, kita bensin kita ubah ke metan aja ya, biar mudah untuk menurunkan stokiometrinya. CH4 misal ditambah ada oksigen menjadi CO2 plus H2O, C1O2 oke, H2 2H2 oke, 2H2O. Oke, jadi ini CH4 ini yang sebagai bensin tadi masuk ke dalam silinder, masuk ke sini disedot dengan oleh piston, terus terkompresi dan dipantik oleh busi. Oke, kita coba. Oke, dan terpantik oleh busi di sini, dan bus di sini pistonnya sudah naik ke sini. Di sini terjadi ledakan, menghasilkan energi kan, energi panas plus energi ekspansinya yang menggerakkan piston ke sini, balik ke sini lagi. Nah, di sini dari proses tadi itu terjadi sebuah konversi dari mana? Dari CH4 plus O2 bereaksi menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, proses konversi inilah yang kalau kita terapkan di neraca massa untuk mengisi poin tadi, massa tergenerasi, massa terkonsumsi. Siapa yang tergenerasi? Dua ini. Nah, siapa yang terkonsumsi? Ini. Oke, jadi gitu. Kalau kita turunkan ya neraca massanya, kita hitung massa masuk bensin ini yang masuk dipantik oleh O2. Di sini ada nitrogen inert ya, ada N2 juga yang tidak ikut bereaksi. Itu massanya yang keluar dari knalpot, misalnya knalpot itu harus sama massanya antara yang masuk dan yang keluar. Misal CH4 tambah oksigen dan nitrogen totalnya ada 120, maka CO2 plus H2O air ya, uap air ditambah CH4 yang mungkin tidak bereaksi, ditambah oksigen sisa, ada nitrogen yang tidak ikut bereaksi, itu harus sama dengan 120 juga. Oke, gitu. Jadi konsep neraca massa untuk yang ada reaksi begitu. Jadi poin generasi dan konsumsi itu terjadi jika ada reaksi. Jika tidak ya ini bisa kita abaikan gitu. Kayak tadi, kayak mungkin hanya masuk keluar, ada proses flashing, ada yang turun, ada yang ke atas, atau proses penguapan, ada yang masih liquid, ada yang enggak. Nah, itu untuk yang tidak ada reaksi. Untuk perhitungan sederhananya begitu ya, penerapannya di bidang teknik kimia, proses neraca massa. Mungkin pada video selanjutnya nanti kita juga akan belajar untuk yang neraca energi, bagaimana sih penerapannya gitu di bidang teknik kimia secara sederhana. Jadi ini bukan bahasa keilmuan yang tinggi-tinggi amat ya dari textbook, bukan. Ini sederhana aja gitu, semudah kita agar mudah dipahami. Jadi itu tadi itu aja ya. Jadi penjelasan singkat dari saya tentang neraca massa di bidang teknik kimia. Untuk video-video selanjutnya mungkin kita akan coba menghitung penerapan neraca massa dan neraca energi mungkin untuk sesi selanjutnya. Langsung real kita contohkan perhitungannya, baik yang tidak ada reaksi dan juga yang ada reaksi, dan juga mungkin ada yang kita hitung juga yang ada akumulasi ataupun yang tidak akumulasi. Oke, yang ada akumulasi ini biasanya kita sebut sistem batch ya, batch.
BATCH, batch. Oke, saya rasa cukup ya video tentang neraca massa ini. Jika dari penjelasan saya mungkin kurang pas atau kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Oh ya, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari saya agar teman-teman dapat menerima video-video menarik dari saya tentang teknik kimia. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.